Selagi usia Rasulullah hampir mencapai 40 tahun, sesuatu yang paling Rasulullah sukai adalah mengasingkan diri karena beliau tidak menyukai apa yang terjadi pada masyarakat tadi. Jadi mengasingkanlah diri. Di sana beliau membawa roti dari gandum dan air. Lalu beliau pergi ke Gua Hira di Jabal Nur yang jaraknya kira-kira 2 mil dari kota Mekah. Kalau masih dekat masih kedengeran bunyi hingar-bingar bunyi musik. Gua itu tidak terlalu besar, panjangnya hanya 4 hasta dan lebarnya 3/4 hingga 1 hasta. Kadang-kadang beliau ada yang menyertai, jadi ada yang ikut dengan Rasulullah ke sana, dan selama bulan Ramadan beliau berada di sana di Gua Hira, ya. Dan tak lupa memberikan makanan kepada setiap orang miskin yang juga datang ke sana. Jadi bukan cuma Rasulullah yang datang ke Gua Hira, tapi ada orang-orang miskin juga yang mungkin tidak punya rumah, ya, yang pengen berteduh, pengen tidur, melihat keyakinan kaum yang musyrik itu, ya, yang tak pernah lepas dari tahayul, syirik, ya, itu membuatnya tidak suka kayak gitu. Sebenarnya pilihan untuk mengasingkan diri ini termasuk salah satu ketentuan Allah atas diri beliau untuk mempersiapkan. Menyiapkan untuk menjadi rasul itu kan diasingkan supaya nggak terikutin dengan orang-orang kafir kayak gitu, ya. Ya, orang-orang kafir melakukan kemaksiatan, kesirikan kepada berhala tadi. Apa, Dek? Kenapa kita harus jalan yang lurus, bukannya belok kanan kiri, ya? Tergantung, Dek. Kalau jalan yang lurus, kalau mau ke tempat Nek Nang kan jalan lurus dulu, nanti baru belok, ya, Mbak. Nah, kalau jalan yang lurus itu dalam kalau Dedek ngomong jalan yang lurus dalam artian kita dalam agama ya, ya harus, Dek, karena jalan yang lurus itulah menuju ke surga. Nah, ya, Dek, kok. Iya, kalau jalan yang bebengkok itu adalah jalan yang akhirnya nanti ke neraka. Maksudnya itu, Dek, orang ngomong jalan lurus itu surga, orang ngomong jalan yang bengkok itu neraka, ya. Jadi kita lanjut tadi, ya. Jadi pengasingan Rasulullah ke Gua Hira itu terjadi selama 3 tahun. Ya, 3 tahun lama sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu. Lagi usia Rasulullah genap 40 tahun. Yaitu biasanya 40 tahun itu orang yang orang manusia itu punya pematangan, ya, tingkat kematangan yang stabil, ya. Jadi dia bisa mengontrol emosi, marahnya, pemikirannya juga sudah luas, ya. Itu ya ciri 40. Iya, karena kalau ditinjau dari ilmu kedokteran, ilmu psikologi, orang-orang 40 tahun itu memang emosinya sudah stabil. Jadi memang Rasulullah itu tidak akan tiba-tiba aja langsung marah, tidak. Karena dia sudah memikirkan sesuatu sebelum dia berkata. Di antara tanda-tanda wahyu itu akan turun, maka inilah dia. Mimpi yang hakiki. Selama 6 bulan, mimpi yang Rasulullah alami itu hanyalah menyerupai fajar subuh yang menyingsing. Jadi seperti warnanya itu fajar tuh orange. Nah, jadi kelihatan cuman fajar subuh saja. Tapi itu terjadi selama 6 bulan. Fajar itu, mimpi itu. Iya, setengah tahun. Mimpi itu merupakan salah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian Rasulullah. Akhirnya pada bulan Ramadan tahun ketiga, ketika Rasulullah berada di Gua Hira, maka Allah berkehendak melimpahkan rahmatnya dan menurunkan Jibril, ya, serta memuliakan beliau menjadi seorang Rasul. Nah, itu Nabi Muhammad yang dipilih. Iya, karena Nabi Muhammad ada lihat sendiri kan, sifat-sifat Rasulullah. Nabi Muhammad itu memang sudah baik dari kecil, dia sudah ketemu dengan malaikat
membersihkan hatinya. Jadi untuk Tidak jahat-jahat. iya, yang menjadi nabi itu adalah orang-orang pilihan deh, orang-orang yang terbaik pada masanya. Pada masa Nabi Idris itu yang terbaik. Pada masa Nabi Musa itulah yang terbaik. Makanya Allah pilih kayak gitu ya. Nah, bertepatan pada hari Senin malam tanggal 21 dari bulan Ramadan atau tepatnya 10 Agustus 610 Masehi, terjadilah yang namanya turunnya wahyu pertama. Usia beliau saat itu Agustus ya? Agustus. ya Agustus 40 tahun, tidak lebih dari 2 bulan 12 hari. Jadi 40 tahun tidak lebih dari 6 bulan 12 hari atau 39 tahun lebih 3 bulan 22 hari. Itu menurut perhitungan kalender Syamsiah ya. Nah, ini adalah penuturan Aisyah. Ini ada penuturan Aisyah. Aisyah berkata, awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berupa mimpi yang hakiki di dalam tidur beliau. Yang hakiki itu yang benar, yang hakiki, yang hak. Beliau tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya, melainkan ada sesuatu yang datang. Jadi yang datang itu seperti fajar subuh. Kemudian beliau paling suka mengasingkan diri. Itu ya Mbak ya. Yang pertama dia mimpi seperti melihat sesuatu yang menyerupai fajar subuh. Yang kemudian dia mengasingkan diri. Itu adalah bagian dari kenabian Rasulullah. Ya, menyendiri di Gua Hira, kemudian beribadah pada malam hari sebelum pulang ke keluarganya dan mengambil zikir nak. Yang kan beliau beribadah pada malam hari sebelum pulang ke keluarga, mengambil bekal beliau. Jadi Rasulullah itu kalau habis berbekalan pulang dulu, kemudian datang kembali ya. Datang kembali hingga kebenaran itu datang di Gua Hira. Malaikat berkata kepada beliau, bacalah. Bacalah. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril memegangiku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Ini dirangkul ya. Jahat. Kemudian enggak jahat. Kemudian maksudnya itu tuh jangan pergi. Mungkin Rasulullah itu takut ya. Lalu dirangkul kayak kamu misalnya Mas ya, kalau kena marah Umi kadang tuh ya. Umi kadang deketi, Umi pegang. Nah kayak gitu. Nah malaikat itu merangkul. Malaikat itu merangkul lalu melepaskanku dan berkata kembali, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca, katanya gitu. Lalu dia memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya, hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku. Jadi 3 kali malaikat tuh ngomong ya. Lalu berkata malaikat, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iya. Iqra itu berarti Bacalah. bacalah Iqra. Iya, bacalah arti Iqra. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tuh ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu yang paling pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Rasulullah pun mengulang bacaan ini ya, maksudnya yang disebutkan oleh malaikat Jibril tadi dengan hati yang bergetar. Lalu beliau pulang menemui Khadijah binti Khuwailid sambil bersabda, selimutilah aku, katanya gitu. Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil layaknya terkena demam. Jadi menggigil ya. Apa yang terjadi padaku? Beliau bertanya kepada Khadijah. Maka
Dia memberitahukan apa yang baru terjadi. Lalu beliau bersabda, "Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri," katanya gitu. Namun Khadijah menenangkan, "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya." Kok demi Allah? Iya, demi Allah. Tauhid. Karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, ikut membawakan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Lalu apa yang dilakukan Khadijah? Khadijah membawa Rasulullah untuk menemui Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anaknya pamannya Khadijah. Dan Warokoh ini adalah orang Nasrani semasa jahiliyah. Dia yang menulis buku dalam bahasa Ibrani dan menulis Injil dalam bahasa Ibrani yang seperti yang dikehendaki Allah. Jadi belum dirubah ya. Dia sudah tua dan buta. Khadijah ini berkata kepada Warokoh, iya. "Wahai anak pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu," maksudnya itu Rasulullah ya. Warokoh bertanya kepada beliau, "Apa yang pernah engkau lihat wahai anak saudaraku?" Rasulullah iya, kayak gitu enggak tahu nih. Rasulullah mengabarkan apa yang telah dilihatnya. Akhirnya Warokoh berkata, "Ini adalah namus yang diturunkan oleh Allah kepada Musa. Andai saja aku masih muda dan pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tak kala kaummu mengusirmu." "Benarkah mereka akan mengusirku?" Rasulullah bertanya. "Benar. Tak seorang pun pernah membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu secara sungguh-sungguh." Warokoh meninggal pada saat turunnya wahyu. Nah, jadi itu ya. Warokoh sudah melihatnya di kitabnya, di kitab Injil itu, bahwa akan ada seorang Rasul, dan kalau ada seorang Rasul pasti apa yang terjadi pada Sebutin namanya ya? ya enggak, pada masa ketika ada seorang Rasul, apa yang terjadi? Orang-orang akan membencinya dan orang-orang akan memusuhinya kayak gitu. Dan Warokoh berharap ketika beliau itu Warokoh masih hidup, maka Rasulullah bisa dibantunya ya dengan sepenuh hati. Tapi sudah meninggal. Ternyata Warokoh sudah meninggal saat wahyu turun. Iya.